Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, dan di studio 2 Jak TV juga telah hadir Mbak Putri Bilanova selaku Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Halo Mbak. Selamat malam, Mbak Putri apa Mbak Bila atau siapa nih? Putri saja. Putri saja ya. Lebih mudah ingatnya ya. Oke, Mbak Putri, ada yang Ya. menarik nih di Ya. pendaftaran Bacalek 2018 ini ke 2019, bahwa Partai Nasdem itu lebih dulu dibandingkan 15 partai politik lainnya. Kenapa itu? Bisa dibilang persiapan dan keputusan yang sangat luar biasa ya yang diambil oleh DPP Partai Nasdem sendiri untuk mendaftarkan pada tanggal 16 Juli kemarin. Memang karena persiapannya sudah sangat lama, Kak. Dan kita memutuskan untuk kenapa tanggal 16 karena memang sudah waktunya. Jadi tidak last minute, jadi tidak terburu-buru. Jadi semuanya sudah dipersiapkan secara matang dan akhirnya ya tanggal 16 mungkin hari yang baik untuk Partai Nasdem mendaftarkan para calonnya. Oke, tadi sebelumnya Kang Pipin tuh mengatakan begini, ada sedikit kesulitan mungkin dari Silon. Apakah Nasdem juga merasa kesulitan di Silon itu? Secara keseluruhan, alhamdulillah Nasdem tidak mengalami kesulitan itu, puji syukur gitu ya. Segala semuanya itu kemarin itu lancar. Oke. Persiapannya lancar semua. Baik, berarti nggak ada kendala sama sekali? Alhamdulillah nggak ada. Oke, baik. Dan gimana nih Kang Pipin melihat persiapan Nasdem? Perlu ditanya kira-kira mana, apakah sudah lengkap 100% atau memang ada yang belum selesai. Setahu saya bisa saja setiap partai itu dulu-duluan, tetapi saya meyakini masih belum lengkap. Sebagaimana saya mendengar informasi bahwa Nasdem belum sampai 100%, bahwa semua dapil terisi penuh dan persyaratannya lengkap. Dan sedangkan kami itu mengoptimalkan pada hari ini supaya seminimal mungkin tidak ada perbaikan pada tanggal 21 sampai 31 Juli 2018 nanti. Jadi kita ingin optimal. Setelah itu maka kita akan fokus untuk pencalegan dan koalisi pilpres. Baik. Ya. Gimana nih? Kebetulan kemarin di jam 13.20 atau 30 itu Nasdem datang ke KPU dan saya di sana. Kemudian sampai 5 jam. Kan yang lama itu kan pemeriksaan berkas-berkas dan lain-lain itu 5 jaman. Kemudian sekitar maghrib itu ada BA yang disampaikan ke Partai Nasdem, dan itu kami atas pengawasan kami juga ada sekitar 24 dapil kalau saya tidak salah yang butuh penambahan beberapa hal yang tadi disampaikan Mas Pipin. Memang ini kan yang penting partai datang dulu. Kalau setelah itu kemudian ada kurang-kurangnya kan memang masih ada masa perbaikan. Nah kami sih berharap berapa lama itu masa perbaikannya, Mas Agus? 10 hari. 10 hari kalau nggak salah, pokoknya sampai kemudian DCS itu ada tahapan-tahapan perbaikan ini, pengumuman ini dan seterusnya. Dan kita sih sebenarnya berharap proses-proses ini memudahkan partai politik, karena bagaimanapun hajatan ini para pelaku utamanya kan selain pemilih adalah partai politik sebagai peserta gitu. Baik. Jadi kami memegang dua hal sebetulnya yang disampaikan oleh pihak KPU, bahwa misalnya hari ini ada kekurangan, maka ada waktu 21 sampai 31. Jadi dokumen berkas setiap caleg itu dibagi menjadi dua. Satu adalah memenuhi syarat MS, satu BMS belum memenuhi syarat. Nah, yang belum memenuhi syarat itu ada peluang untuk pertama ditambahkan, diselesaikan syaratnya, atau yang kedua diganti sama yang lain. Jadi itu yang kami pegang dari KPU. Baik, Kang Pipin. Mbak Putri, seperti apa sih sebenarnya ini penyaringan dan juga penjaringan di Nasdem sendiri untuk para caleg-calegnya, termasuk Mbak Putri termasuk juga? Saya sendiri ya. Memang penyaringan itu sungguh sangat luar biasa, karena memang kita dari Nasdem sendiri menerima semua peluang untuk para calon pemimpin nantinya yang mau ingin maju dari Partai Nasdem sendiri, karena memang kami menolak adanya mahar, jadi semuanya berbondong-bondong kepada Partai Nasdem. Dan di sini memang sedikit ada kesulitan untuk kami memilih, karena hampir semuanya punya potensi dan kemauan yang sangat tinggi. Dan pada last minute kemarin juga sebenarnya masih ada hati yang sedikit bingung gitu ya, bimbang, karena banyak sekali para calon yang mau mendaftar di Partai Nasdem, sehingga memang keputusan yang sangat berat untuk Partai Nasdem untuk memilih para calon-calonnya untuk ditempatkan di wilayah masing-masing. Akhirnya harus ada yang digugurkan juga dari Partai Nasdem. Pastinya. Ini bermasalah karena kuota.
Ya, kita harus memaksimalkan siapa yang terbaik dari yang baik. Baik, Mbak Putri. Kang Pipin, kalau di PKS seperti apa nih penjaringan dan penjaringan para caleg ya? Ya, pertama memang kami meminta masukan dari masyarakat luas dan kemudian dari struktur kader yang ada di bawah. Jadi kami itu sistem partai kader yang kuat dari dulu. Jadi tidak bisa serta-merta pimpinan itu menentukan nomor urut dan siapa calegnya sebelum ada penjaringan dari kader di bawah, mulai dari tingkat DPRA, DPC, DPD sampai tingkat DPW dan kemudian masuk ke DPP. Jadi kami semuanya di screening, harus dipastikan bahwa clean, tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, kemudian punya integritas, punya kapasitas dan dekat dengan masyarakat, siap berjuang totalitas untuk perbaikan Indonesia. Lebih banyak wajah baru atau wajah lama di PKS? Nah, ini penting. Jadi dari kurang lebih 20.000 anggota DPR RI ya se-Indonesia, caleg dari PKS, ada kurang lebih 500 caleg muda dari PKS. Jadi ini untuk menghadapi pemilu 2019 di mana mayoritas lumayan besar pemilih pemula, maka caleg-caleg muda ini adalah pembaharuan politik ke depan. Tapi wajah lama masih banyak yang ada banyak. Jadi tapi wajah yang baru, yang anak-anak muda di usia sekitar 20 sampai 35 itu memenuhi daftar caleg dari PKS. Baik, Kang Pipin. Mbak Putri, kalau di Nasdem banyak wajah-wajah lama, banyak juga yang masih maju, apalagi wajah baru? Banyak kombinasi sebenarnya, Kak. Banyak yang baru juga, banyak yang juga yang sudah senior di partai. Tapi memang saya melihatnya di sini Nasdem memberikan kesempatan untuk para millennials untuk maju. Dan terhitung dari 575 calon yang maju didaftarkan, memang hampir setengahnya itu berisi anak muda. Gitu. Tapi bukan berarti partai anak muda ya? Emang anak muda harus yang muda, bukan? Baik, Mas Afif, seperti apa nih kalau dari Bawaslu sendiri kan nanti kan akan memutuskan seperti apa nih melihat proses penjaringan-penjaringan? Seleksi calon legislatif yang sebelum tahapan pendaftaran dimulai kami sudah datang ke semua partai. Dan semua partai berkomitmen mau mengusung calon-calon tidak bermasalah. Semuanya menandatangani fakta integritas. Kalau pada saatnya yang dicalonkan adalah orang yang bermasalah tadi, kami akan sampaikan lagi ke partai tersebut bahwa Ketua Umum sama Sekjen sudah berkomitmen bahwa seleksi calon pemimpin ini, calon legislatif ini adalah seleksi internal yang komitmennya adalah mencari orang-orang terbaik, orang-orang bersih. Dan kalau kemudian partai tidak memegang komitmen itu, ya nanti akan menjadi seleksi tersendiri bagi publik gitu. Baik, intinya Bawaslu juga sudah terus menghimbau ya? Ya, sudah datang ke semua kantor partai, ketemu semua Ketua Umum sama Sekjen. Nasdem juga, PKS juga, ketemu Ketua Umum sama Sekjennya juga. Baik, Mbak Putri, lalu seperti apa nih, optimiskah ke depan Nasdem akan bisa meraih targetnya? Pasti optimis itu harus ada. Kalau misalkan kita pesimis, ngapain kita mau tarung gitu kan? Nah, kalau misalkan dari Partai Nasdem sendiri, kemarin kita sudah lihat ada bekal yang kita bawa di 2018 tentang Pilgub. Kita ya alhamdulillah bisa mencapai 60% lebih. Dan itu mungkin yang kita akan bawa ke 2019 sebagai gebrakan baru, kita akan memenangkan pemilu 2019. Insya Allah. Dengan bergabungnya ke beberapa koalisi di pemilihan gubernur kemarin ya. Pastinya. Baik. Kalau Kang Pipin, seperti apa nih optimisnya PKS? Ya, alhamdulillah kami optimis sebagai partai kader yang mengoptimalkan mesin partai untuk bergerak untuk menyongsong 2019. Kami meyakini ada namanya konsep menang berkah dan bermartabat di PKS itu. Apa itu? Jadi semua caleg, semua capres yang diusung oleh PKS itu harus kampanye positif dan tidak boleh menghalalkan segala cara dalam berkampanye. Sehingga itu seperti konsep yang dibawa di Pilgub Jawa Barat kemarin ya? Betul, kenapa? Seperti konsep yang dibawa pada Pilgub Jawa Barat jadi kemarin. Kami tidak boleh menyebarkan kebencian, hoax, kemudian kebencian sara gitu. Jadi kami ingin negara ini aman, damai, demokrasi sehat, publik, masyarakat, pemilih happy gitu dalam berpolitik, dalam memilih pada pemilih 2019 nanti. Baik, Mas Afif, seperti apa nih harapannya kepada seluruh partai politik termasuk masyarakat kita yang akan jadi pemilih nanti? Ya, kita berharap ini kan sinergi antara partai yang ingin semua calonnya baik, pemilih yang juga ingin punya legislatif yang baik ini kemudian ketemu di yang paling terbaik gitu. Makanya komitmen baik KPU, Bawaslu, semua tahapan ini juga dalam pengawasan Bawaslu dengan pengawasan yang kuat, pencegahan
pencegahan yang lebih awal dengan sangat masif, berharapnya minimal nanti terjadinya sengketa pencalonan. Kalau kita berangkat dari pengalaman dulu di kantor kami itu sampai masang tenda saking banyaknya sengketa pencalonan karena banyaknya katakanlah ya berkas atau figur-figur yang memang masih bermasalah dalam proses pemberkasan. Nah, kita berharap dengan kita datang ke semua partai, minta komitmen dan lain-lain, berharap orang-orang yang memang bermasalah itu tidak kemudian dicalonkan dan pada saatnya nantinya tidak banyak sengketa pencalonan gitu. Baik. Itu meringankan kita juga. Baik. Terakhir nih sekaligus closing statement dari Mbak Putri Villanova, seperti apa harapannya ke depan untuk di Pileg nanti 2019? Harapan dari Partai Nasdem sendiri di pemilu 2009 dengan adanya 2019, mohon maaf, dengan adanya sebuah komitmen yang tegas dari Partai Nasdem dengan adanya gerakan restorasi kami yang salah satunya adalah anti mahar, yang insya Allah nanti ke depan ya di pemilu 2019 kita memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, bahwa sebuah gerakan terbaru, gimana kita akan berubah dengan kampanye positif dan dimulai dari partai itu sendiri. Maka kita membuat gerakan restorasi dengan adanya anti mahar yang kita terapkan juga nantinya ke masyarakat, sehingga nanti para calon legislatif ini turun ke masyarakat dengan membawa hal yang positif juga. Baik, seperti apa itu nantinya? Selain anti mahar, apakah ada program lain lagi? Ya jelas, itu ada kekuatan dari masing-masing calon untuk bertempur di lapangan nanti pastinya. Tapi pada dasarnya sebuah pemikiran yang besar itu dibawa nanti ke masyarakat, sehingga kita juga bisa sama-sama belajar bagaimana sih tidak ada nanti yang namanya money politik di 2019 dari Nasdem sendiri. Baik. Jadi ada sebuah pembelajaran baru bagi masyarakat bahwa nanti calonnya tidak akan seperti itu dan masyarakatnya juga akan terbiasa. Berarti kesimpulannya memberikan pembelajaran politik ke masyarakat, politik sehat, politik positif. Kalau dari PKS sendiri seperti apa nanti harapannya untuk masyarakat di Pileg 2019? Kami optimis 2019 sebagai salah satu pemenang pemilu ke depan. Kami punya tiga kriteria pemenangan ke depan. Pertama adalah kader yang solid, simpatisan yang solid untuk memenangkan calon kita. Yang kedua adalah caleg, anggota DPR, DPRD yang turun kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, sehingga mendapatkan simpati masyarakat dan kemudian mereka memilih kita. Dan yang ketiga adalah komitmen Capres-Cawapres PKS, dan ini juga aspirasi dari masyarakat. PKS mengusung isu 2019 ganti presiden. Kenapa? Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang punya integritas baik, punya kapasitas menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, naiknya harga BBM, harga tarif dasar listrik, BBM dan harga pangan. Coba tahan terlebih dahulu Kang Pipin. Kalau PKS dengan hashtag 2019 ganti presiden, kalau Nasdem? Jokowi 2 periode. Jokowi 2 periode. Oke, silakan lanjutkan Kang Pipin. Dan kami meyakini bahwa 2019 ganti presiden adalah aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia yang bukan karena politik identitas atau kebencian sara, tetapi karena panggilan hati nurani penderitaan masyarakat yang ingin ke depan lebih baik. Baik, Kang Pipin. Tapi penderitaan yang mana dulu nih, Kak? Gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas itu di dialog yang lain. Telur sekarang di angka 30.000. Oke, baik Kang Pipin dan Mbak Putri. Terakhir nih dari Mas Afif, himbauan untuk para caleg ini yang khususnya ada dua ini yang dua orang di depan kita ini. Sisi penyelenggara baik kita Bawaslu maupun KPU, terutama di Bawaslu kita akan yang paling kita tekankan adalah soal kualitas proses pelanggarannya bisa ditekan seminimal mungkin, politik uang dan lain-lain. Kita bersyukur sebenarnya pilkada kemarin masifnya pelanggaran itu nggak seperti yang kita bayangkan. Pencegahan yang masif itu menjadi sangat penting. Urusan hasil itu urusan peserta, tetapi bagaimana kualitas prosesnya bisa ditekan sehingga selisih berapapun protes bisa minim. Karena kalau pengawasannya kuat, ketat, hasilnya berapapun peserta pemilu bisa menerima. Tetapi kalau pengawasannya lama, kemudian tidak banyak melakukan temuan-temuan, tidak ditemukan, tidak tegas, selisih banyak pun akan diprotes sama peserta pemilu. Dan dalam posisi itu kami memastikan bahwa jajaran pengawas akan mengawasi semua proses dengan baik sehingga pertarungan 2019 benar-benar pertarungan yang dalam area yang sama,
dilakukan dengan free and fair. Baik, terima kasih Mas Afifuddin yang telah hadir di Studio 1 Jak TV. Terima kasih juga Mbak Putri Bilanova. Sama-sama Kakak. Terima kasih juga Kang Pipin Sopian yang telah hadir di Studio 2 Jak TV. Dan pemirsa, mari kita dukung sama-sama Komisi Pemilihan Umum beserta Bawaslu dapat menyelenggarakan kontestasi pemilihan legislatif dan juga Pilpres 2019 secara tertib, damai, dan juga indah. Pastinya siapapun nantinya calon legislatif yang Anda pilih, Anda yang bisa menilai dan Anda juga yang akan memilihnya. Maka pilihlah calon legislatif yang benar-benar sesuai dengan hati nurani Anda. Dan nantinya Newsroom akan kembali hadir dengan sejumlah informasi terbaru dan menarik lainnya masih bersama Reva Fardani dan Ayu Wardani. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.